Halo guys, ketemu lagi di channel gue MiJJ. Kali ini di kesempatan kali ini gue mau setting ya guys nih Samcon PLC ya guys, Fat Series 16 MT transistor ya guys. Nah di sini koneksinya ada USB untuk upload download, ada 485, 422, ada RJ45 atau Ethernet, sama RS485. Oke, di sini extension modulnya pun ini extension analog input ya guys, 4 analog input, 2 analog output, yang dimana dua-duanya bisa volt, bisa current. Oke, nah di satu lagi ini 8 input 8 output ya guys. Oke, ini nah oke. Nah, untuk pengetesannya pun ini udah gue downloadin program di sini ya guys semuanya. Yang GS1100 ini dimana ini ada di output extension. Nah, ini setting extensionnya pun standalone ya guys, karena pada standarnya ini tanpa host aja mereka bisa bekerja nih dua. Oke, nanti dikoneksikan ke RS485. Nah, oke. Nah, uniknya itu ya, di Samcon yang seri Fat Series ini extensionnya ya guys, dimana lu bisa download program masing-masing dan ini bisa jadi standalone PLC ya guys sendiri, bisa jadi host, bisa jadi extension. Nah, di sini koneksinya pun karena dia standalone, jadi sebelum kita ekspansi ke host, jadi ini kita setting nih guys, dimana settingnya ada di sini ya guys. Ya, bentar. Setting di sini, oke, yang ini gue setting, bentar, yang ini setting di project setting. Nah ini fungsi analog nih guys, jadi lo bisa main di mana dari AI 0 sampai 3 lo bisa setting di modenya di 0,5, 420 atau 010 volt. Oke, nah di sini digital range juga lu bisa atur dari 0 sampai 1000 atau 4000 sampai 20000. Oke guys, di sini standarnya 4000 sampai 20000 ini udah gue setting. Nah, di mana analog inputnya analog outputnya pun sama, lu bisa setting di digital range juga sama. Oke. Nah ini nanti lu kalau udah kelar jangan lupa guys, di sini communicationnya itu CAN-nya itu lo address node ID-nya berapa. Nah, karena ini yang host ini node ID-nya 1, berarti ini kedua dan ini yang ketiga. Oke. Nah ini yang analog input ya guys. Nah nanti setelah lu download via USB-C, nah ini yang ini juga sama guys. Nah ini bedanya ada di sini, nggak ada analog ya guys, karena ini cuman digital input digital output. Oke, kita cuma setting di CAN address-nya doang, node ID-nya 3. Oke. Nah, setelah selesai ini kita balik. Nah setelah setting ya guys, nanti baru dijadiin satu ya guys, ditempelin satu-satu. Nah di sini configuration-nya pun project setting. Oke, di sini expansion-nya kita tulis di sini. Nah, nanti dia dapat address nih guys. Address ini AI 120. Berarti dari AI 0 sampai AI 4, AI 123 dan nah di sini kita juga setting node ID-nya 2. Oke, supaya bisa terbaca sinkronasinya. Nah, di sini juga sama nih guys. Di outputnya dia nih. Untuk ekspansi digital input outputnya ini, yang ketiga ini sama, setelah kita atur node-nya yang tadi, nah kita download ke sini via USB sendiri ya guys, standalone. Nah setelah dijadiin satu baru setelah kita setting di sini dulu ya guys, setting di master dulu nih, setting di master. Nah node ID 3 ya guys, tadi kan 2 nih 3. Oke, setelah kita selesai, nah baru kita device-nya ini di sini kita tulis di sini 1 nih, standarnya 1. Oke. Setelah kelar baru kita compile
kita download. Nah, di sini udah gue setting semuanya, udah gue jadiin satu nih guys. Oke, nah, sekarang kita tes. Nah di sini monitor value-nya ada nih guys ya, monitor value. Oke. Nah di sini gue pakai analog injektor. Oke, kalau misalkan dia, kalau misalkan memang dia, bentar ya, kita rubah. Nah, biar enak. Nah, kalau misalkan memang dia ada masuk ya guys, analog input, maka akan di sini akan terregister langsung 0. Oke guys. Oke. Nah, kita sekarang running untuk monitoring ya guys. Nah, ini karena kita monitoring. Oke. Di sini biar lebih jelas karena kabel powernya kependekan, sorry guys. Jadi kita setting. Ini guys. Oke. Nah, di sini kita cek ya guys. Ini kan kita tes monitor. Sorry ini configuration-nya. Bentar. Oke. Cek settingnya tadi di mana device-nya. Oke. Oke, di sini configuration setting kita tes monitoring. Oke, di sini statusnya ini kita coba analog dulu ya guys ya. Analog inputnya ini di sini kita tes ya. Di sini kan MO0 kita on-in. Oke. On. Off. Oke guys, ini on. Ini on. Ini on. Ini on. On. Oke. Sini on semua ya guys. Nah, tinggal kita off. Oke. Nah, ini kita tinggal balik ke analog input ya guys. Ini analog input memang nggak terbaca sini. Ini berdasarkan 0 ya guys. Berarti terkoneksi di 0 nih. Sampai kata misalkan mau pindah ke kedua juga bisa, dia akan pindah menjadi 2. Tapi kan ini kan waktu settingan cuma ke 1 doang ya guys. Jadi aktif yang ke 1. Oke, sekarang kita coba kita mainkan ini ya guys. Di sini current injektornya. Oke, sekarang posisinya itu kan di 0-1000 ya guys. Berarti dalam arti kata kalau lagi di 1000 itu 20 mA. Berarti kalau di 500 itu dia berarti sekitar 12 miliampere. Sorry, kita tes ya guys. Nah, sini 10, 11, 12. Nah, pas 500 ya guys. Nah, ini di sini juga kita over ke D100 atau langsung AI120 juga bisa kayaknya nih guys. Belum nyoba sih gue, cuman karena ini barang baru gue tes. Nah, di sini sih harusnya sih pakai function move ya guys. Jadi dari hasil dari AI120 itu di move ke D100. Nah, ini monitoring value-nya guys di sini guys. Oke. Nah, kasih tempat ntar buat biar bisa ngeliat jelasnya guys. Nah, nih. Oke, di sini semua fungsionalnya oke. Oke. Benar ya guys. Nah,
Nah ini kalau misalkan ada mau perubahan, kalau misalkan tanya lo nanti kalau misalkan mau perubahan program gimana? Ini nggak, andai kata kita injek hanya di program doang di host, ya ini nggak akan pengaruh ya guys, nggak akan pengaruh sama sekali, dan dia akan tetap running. Oke. Nah kecuali waktu settingan awal doang, kita kan mau setting node-nya sama kalau analog kita harus setting dari AI 0 sampai AI 3. Nah itu kan kita harus setting di sini maunya 420, 0,05 atau 0,10 volt. Dan di expansionnya si digital juga sama, kita hanya configuration node-nya harus terpisah, tidak bisa jadi satu. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu ya guys. Oh ya, gue lupa bilang ya guys, andai kata mau download upload program via RJ45, ini USB harus dicabut ya guys. Terkoneksi dengan PC atau enggak harus dicabut ya guys, karena Type-C itu bersifat standby. Setelah dicolok dia akan langsung on power di dalam. Nah dia nggak akan mau biarpun ini nggak terkoneksi, seperti gini nggak terkoneksi, biarpun ini nggak terkoneksi, ini mereka nggak akan mau download upload program kalau Ethernetnya dicolok dan ini dicolok. Makanya harus salah satu aja yang mau yang mana, andai kata mau Ethernet atau mau USB tipe C. Oke, sekian dulu guys untuk review produk Samcon ini. Nanti untuk device Samcon lainnya akan gue upload kembali apabila gue ada waktu. Dan di sini gue juga lupa mau info lo orang bahwa di aplikasi Samcon ini ya guys, sampel nih guys, di Samcon ini pada dasarnya kita bisa mengupload program lain ya guys. Misalkan lu punya program dari GXWorks gitu kan. Nah ini ataupun dari Sinj. Ini ada beberapa nih guys, bisa dicek nih ya guys. Dari filing UDV, SR3, Samcon sendiri, GXWorks, si Mitsubishi, Sinj, Delta, Siemens, terus Cotsys, DXF, atau SPD image file ya. Yang poin sih di sini sih ada 4 ya, project si Mitsubishi punya, lu bisa compile ke sini. Sinj lu bisa compile di sini, Delta juga bisa di-compile di sini, dan DVP bisa compile dan sampai step 7 mikro yaitu Siemens ya guys. Jadi kalau kata gue sih ya oke aja sih, cuman ada beberapa yang harus rubah dikit sih, biasa perbedaan di Modbus doang sih. Oke, sampai di sini dulu guys review gue semua mengenai Samcon ini, dan gue udah setting nih buat user juga sih. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu guys. Thank you udah nyempetin waktu ngeliat video gue. See ya.